Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang berada di sekitar kita, bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Bisa lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga kita semua bisa rasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng buatan logika semata. Dan juga dalam kesadaran jiwa tenang, kita bisa lebih sadar bahwa sekarang pun kita sudah sejahtera, sudah banyak diberi oleh Tuhan lewat semestanya. Itu doa saya buat kita semua. Oke Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan video-video lain yang ada di RTD Channel, dan sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang, apapun kondisinya, dimanapun dia berada. Dan juga terima kasih sekali, itu berarti Sobat RTD sudah ikut membesarkan RTD Channel. Terima kasih ya. Sobat RTD, kali ini saya ingin memberikan pesan buat diri saya sendiri dan buat semua Sobat RTD ataupun para light worker yang ada di luar sana. Live long and prosper for all of us. Tema kali ini sebetulnya tema buat diri saya sendiri, yaitu menjaga kebangkitan spiritual, menjaga dan merawat kesadaran spiritual yang sudah ada pada diri kita. Oke, buat Sobat RTD, buat para light worker yang saya yakin sudah tercerahkan, sudah mulai lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang, sudah mulai sering berinteraksi dengan navigator yang ada dalam dirinya sendiri, sudah mulai sering juga bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk surgawi yang ada di dimensi ini ataupun dimensi sana, dimensi tinggi, baik itu para master, para ascended master, para angel ataupun para archangel. Tapi kembali lagi, karena kita hidup di dunia, kita hidup di dimensi 3 ini, kita masih punya badan fisik, maka kita masih juga selalu merasakan keseruan dalam bermain dengan diri palsu kita ataupun logika serta dunia yang ada di sekitar kita. Kita semua yang katanya tercerahkan, katanya menjadi anggota light worker, buat kita semua, buat para Sobat RTD, ya beginilah rasanya hidup. Mereka yang tercerahkan kadang-kadang sulit sekali, tidak gampang mencari referensi. Apakah yang terjadi setelah tercerahkan? Apa yang harus dilakukan setelah mengalami proses kebangkitan spiritual? Apa sih yang harus dilakukan ketika sudah mulai mendapat tugas-tugas dari semesta? Apa yang harus dikerjakan? Di mana dapat referensinya? Karena sepertinya yang kita baca, kita dapatkan di luar sana, itu adalah referensi ketika kita dulu sedang berusaha masuk pada proses pencerahan spiritual, sedang berusaha memaintain semangat kita dalam mendaki tangga menuju ke kedalaman diri kita sendiri, sehingga bisa bertemu, bisa berinteraksi
dan dengan navigator yang ada di dalam diri kita. Kenapa sih? Kok banyak sekali yang di luar itu referensi ketika kita sedang OTW menuju pencerahan? Kok nggak banyak di sana, di luar sana, buku-buku mencari referensi, motivasi-motivasi, pengetahuan-pengetahuan bagi yang sudah mengalami pencerahan spiritual, kebangkitan spiritual. OTW dari sebuah titik menuju proses kebangkitan spiritual. Nah, dari kebangkitan spiritualnya ke sini menjalani hidup sehari-hari, kok nggak banyak referensi apa yang harus dilakukan ya? Well, para light worker, para sobat RTD mencari itu, kesulitan mencari itu sama. Saya juga kesulitan mencari hal tersebut. Kemudian akhirnya saya bertanya kepada sang navigator. Sebelum bertanya kepada navigator, pastinya saya bertanya kepada pembimbing saya. Dan kepada pembimbing saya, yang itu pun juga sulit ditanyain. Karena sulit ketemunya. Sulit cari waktu untuk bisa ngopi bareng lah. Ngobrol-ngobrol bareng. Karena beliau juga punya kesibukan. Punya cucu yang harus diajak main. Ya tahu sendirilah. Akung-akung, kakek-kakek kalau sudah sama cucunya gimana. Pasti yang nomor satu cucunya. Ngajak main cucu. Belum lagi urusan keluarganya yang lain. Jadi kayaknya ngajak ngobrol itu tidak sebegitu gampangnya. Dan ketika sudah bisa ngobrol dengan beliau, apa yang dijawab? Ya tanyalah coba kepada navigator yang ada dalam dirimu sendiri. Kembali kata-kata ketika awal-awal belajar spiritual itu meledak-ledak lagi di sini. Karena dulu ketika saya belajar dengan beliau, ketika saya bertanya, jawabannya adalah, yuk coba dilatih lagi. Yuk coba, apa sih yang tadi sudah dilatih? Bagaimana tahapannya? Sudah benar nggak? Coba nafasnya. Coba rasakan energinya. Sudah benar nggak? Yuk kita ulang lagi. Gitu terus selama beberapa tahun. Memang saya yakin artinya itu baik sekali. Beliau mendidik saya untuk bisa mencari jawabannya sendiri. Mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya itu secara langsung bukan dari dia. Karena menurut pembimbing saya itu, saya cuman kenalin kamu. Saya cuman memberikan cara sehingga kamu bisa kenalan. Setelah itu, ya lakukan sendiri semuanya. Berinteraksilah dengan orang dengan yang ingin kamu ajak kenalan. Saya hanya omong saja tempat kita ngobrol-ngobrol mengenai soal rokok, mengenai soal kopi, mengenai soal kopi ini, kopi itu, mengenai soal jalan-jalan, atau kehidupan yang lain. Nah, ada kehidupan kan? Om bagaimana kok begini-begini? Kembali lagi. Coba tanyakan dulu yuk kepada navigator yang ada dalam dirimu. Well, kalau itu terjadi terus, akhirnya saya bosan. Berusaha saya mencari jawabannya sendiri, bertanya kepada navigator. Dan itu hanya bisa terjadi jika saya merawat energi saya. Saya melakukan latihan-latihan yang sudah beliau berikan secara konsisten. Dan alhamdulillah setelah beberapa waktu saya mulai bisa mendengar navigator yang ada dalam diri saya. Ya, kalau beberapa waktu yang saya bilang itu bukan cepat ya, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan. Bertahun-tahun kemudian akhirnya saya bisa. Dan mulai saya dapatkan hikmah dari
anjuran beliau untuk melatih kembali lagi. Melatih, latihan itu. Ini menjaga konsistensi saya. Ini menjaga tingkat energi saya selalu ada di level yang tepat, sehingga saya bisa memaintain kesadaran saya untuk berada pada kesadaran yang sama di mana navigator itu berada. Dan setelah itu saya rasakan bahwa navigator itu selalu ada, selalu menjawab apa yang kita tanyakan, selalu menemani kita setiap saat, selalu melatih kita dengan metode-metode yang paling cocok dengan diri kita sendiri. Selalu ada di sana. Tapi sayang, karena kita tidak berada pada kesadaran yang tepat, level energi kita tidak bagus, atau bahkan level energinya drop, akhirnya kita tidak bisa masuk pada satu frekuensi yang sama dengan sang navigator. Akhirnya mulailah makin lama kita menjauhkan diri kita sendiri. Saya menjauh dari dia sendiri karena level energinya tidak tepat. Dan level energi yang tepat itu bisa di-maintain, bisa dirawat dengan latihan-latihan yang diberikan oleh sang pembimbing, sang formulator ilmu energi spiritual Nusantara yang saya latih. Ya baru aja sih, baru di tahun 2010 saya latih ilmu tersebut. Akhirnya saya tahu bahwa dalam satu level yang sama dengan navigator itu akan membuat saya jadi lebih baik. Karena selalu ada yang nemenin, selalu ada yang dampingin, selalu ada yang melatih, selalu ada teman yang diajak untuk sharing. Selalu bisa bertanya ini dan itu. Dan dia memahamkan saya dengan cara yang lebih mudah dibandingkan saya belajar langsung. Ada banyak buku sebesar ini, atau yang lebih tebal lagi, ada banyak literatur di internet yang bisa dibaca. Tapi untuk mensarikan semua itu sehingga menjadi sebuah pemahaman tentunya tidak mudah. Tapi kalau dari navigator, ini menjadi lebih mudah dipahami, lebih mudah. Bahkan ada saatnya tiba-tiba ujuk-ujuk tiba-tiba paham aja. Tiba-tiba tahu aja. Ada saatnya, karena tidak setiap saat begitu. Kenapa? Karena navigator menghendaki saya untuk belajar, untuk memahami lagi. Dan akhirnya setelah belajar beberapa lama dengan navigator, saya jadi lebih tahu, saya lebih paham bahwa bertemu dengan navigator ternyata benar, bukan sebuah proses akhir. Itu adalah sebuah proses awal dari mulainya kehidupan. Karena waktu itu sebelum itu saya juga tahu sih, saya juga membaca, saya dapat literaturnya bahwa dengan ketemu Tuhan berarti akan mengawali kehidupan, atau kehidupan itu akan bermula. Dan akhirnya saya baru bisa mengalami sendiri. Dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan di awal tadi mulai bisa terjawab. Kenapa begitu? Karena saya jadi tahu bahwa benar proses itu adalah sebuah awal, bukan akhir. Itu baru startnya, bukan finishnya. Saya memulai lagi sebuah proses yang baru. Dan apa yang harus saya lakukan? Sama seperti di awal mula seharusnya, yaitu semuanya bermula dari ketemu sang navigator, wakilnya Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi
Saya harus mulai belajar lagi hal-hal dulu. Hal-hal yang dulu saya lakukan, yang saya anggap itu tingkat dasar. Harus diputar balik nih pelajarannya, bukan dari yang kata logika 0 ke 100. Jadi sekarang adalah 100 ke 0 lagi. Balik lagi. Ya marilah kita belajar lagi dari awal. Buat para light worker yang mencari referensi mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana cara meneguhkan diri, memperbaiki level energi sehingga bisa satu level yang sama terus dengan navigator yang ada dalam dirinya, dengan percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam dirinya. Itu adalah selalu berlatih lagi, selalu menjaga konsistensi agar berlatih lagi. Saya yakin kita semua sobat RTD, para light worker, itu nggak tiba-tiba aja nyampe di situ, nggak ujuk-ujuk aja nyampe pada sebuah kondisi yang dinamakan kebangkitan spiritual. Tentunya ada prosesnya. Dan ingat-ingat lagi prosesnya. Lihat lagi catatannya, lihat lagi referensinya. Pelajari hal-hal yang menjadi step awal kita. Tapi sekarang menjadi lebih enak, lebih nyaman karena ada pendampingnya, ada navigator. Lakukan terus latihan-latihan yang membuat kita stabil berada pada kesadaran jiwa tenang sehingga bisa lebih mudah untuk mendengarkan, berinteraksi pada navigator. Konektivitas kepada kesadaran spiritual, konektivitas pada percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri sudah diberikan oleh pembimbing kita, oleh para master yang membawa kita masuk pada kesadaran spiritual, pada kebangkitan spiritual. Itu sudah diberikan, harus kita rawat terus, minimal masuk pada kesadaran jiwa tenang, karena di situ minimal berada ke situ aja, itu sudah ada nantinya navigator yang mendatangi kita. Rawat terus energinya, latih terus dirinya, tajamkan intuisinya sehingga selalu bisa mendengar apa kata sang navigator. Kemudian lakukan apa yang harus kita lakukan sehari-hari. Tapi jangan lupa latihannya. Jaga terus konsistensi kita seperti dulu kita sedang OTW menuju kebangkitan spiritual. Tapi latihan yang kita lakukan saat ini, walaupun itu latihan yang dulu, latihan yang sama, itu akan menjadi sangat berbeda. Ada nanti pemahaman-pemahaman baru yang muncul terus. Melakukan hal-hal dasar terus. Banyak orang bilang, sorry to say, buat para light worker yang backgroundnya sama dengan saya dari jalur Muslim, dari jalur Islam, setelah bersyariat, setelah bersolat, kemudian bertarekat, kemudian dapatkan makna-makna, hikmah-hikmah, mutiara-mutiara yang terpendam dalam pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para pembimbing, kemudian masuk pada kebangkitan spiritual bermakrifat. Mohon maaf sekali yang bilang bahwa kita nggak perlu lagi bersyariat, nggak perlu lagi sholat. Intisari sholat itu adalah ketika kita ngobrol dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Benar, memang begitu. Tapi ingat kita masih punya, harus pakai baju setiap saat, masih punya fisik karena kita sedang tinggal di dimensi 3. Rawat terus, lakukan lagi, pasti ada pemahaman berbeda, pasti ada kenikmatan yang muncul ketika kita lakukan sholat dengan enak, dengan nyaman. Ada yang menjawab di dalam diri kita, ada yang menyapa. Betapa nikmatnya diberitahu rasanya ketika kita mengangkat takbir, Allah
Allahu Akbar. Ada yang menjawab di sana. Goosebump. Bulu-bulu naik semua. Pori-pori itu rasanya membesar. Merinding rasanya. Itu sebuah sensasi. Manakala munculnya kesadaran atau munculnya energi dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Kemudian pemahaman muncul. Bila ingin berasik-asik pada saat itu, lakukan di saat yang tepat. Jangan ketika Sobat RTD sedang menjadi imam. Nanti jadi kelamaan. Kasihan makmumnya yang tidak memahami interaksi tersebut. Pasti ada rasanya, pasti ada pemahamannya. Pasti ada pengalaman baru di situ. Coba deh. Saya selalu coba hal itu. Lagi. Misalnya dulu ngaji, sekarang pun coba ngaji lagi. Tapi dengan kesadaran yang baru, tidak memburu lagi. Harus hafal sekian ayat. Harus hafal sekian surat, sekian juz. Coba pelan-pelan. Dengarkan dalam dirinya setiap membaca setiap kata, kalimat di dalam kitab suci tersebut. Yuk lakukan lagi. Ketika bersolawat, rasakan kemunculan energi spiritual dalam diri. Itu kalau saya, mungkin berbeda lagi dengan Sobat RTD, dengan para light worker yang di luar sana. Jaga terus. Kemudian dengan keuniversalan yang muncul sebagai akibat memahami langsung dari navigator apapun yang ada di sekitar kita. Cobalah, mari kita berinteraksi dengan sesama kita dengan lebih baik. Tidak membuat sekat-sekat. Tapi kita buat sehingga kasih sayang semesta, pemahaman dari navigator, baik untuk diri kita ataupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa kita sampaikan dengan lebih baik, lebih bisa nyampe. Mungkin bisa masuk ke jiwa bijaksana, bisa masuk ke jiwa murni, bisa masuk ke jiwa suci. Tapi kalau pening ya sudah bilang, navigator ambil alih diri saya, pakai diri saya untuk berbuat segala hal yang engkau inginkan. Rawat lagi energinya dengan latihan-latihan awal. Di sana kita menggali referensi, di sana kita menggali hikmah, di sana kita gali barokah. Dari setiap ritual yang kita lakukan. Yang dulu seringkali kita anggap, ini kan dulu, sekarang saya butuh yang baru yang lebih update. Ada update-nya di sana loh. Update-nya kita belajar itu, kita melakukan itu langsung bersama navigator. Betapa menyenangkannya, betapa luar biasanya. Rasain sendiri deh. Buat kita semua yang mencari referensi mengenai apa yang harus dilakukan setelah mengalami kebangkitan spiritual, coba cara-cara yang tadi saya berikan. Coba kembali lagi ke dasar. Pelajari yang dasar, tapi bersama navigator yang ada di dalam diri kita. Coba rasakan sendiri, dapatkan pengalamannya secara langsung. Apakah benar yang tadi saya omongkan? Apakah benar yang tadi saya bicarakan? Alami sendiri, jangan percaya kata saya, tapi coba secara langsung. Itu aja deh sharing saya kali ini. Yuk yang mau ikut sharing dengan saya. Buat para light worker, kita saling menguatkan. Sehingga kita punya semangat yang baru, semangat yang lebih, semangat yang selalu terjaga untuk menjadi kepanjangan tangan sang navigator di dimensi ini, di tempat kita hidup, di bumi, dimanapun kita berada. Itu aja ya. Maafkan kalau ada salah kata, salah ucap dari saya di video ini atau video-video yang lain. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa juga, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi.